Assalamualaikum kawanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita: Legenda Raja Serigala. Bab 953. Baik, aku akan pergi menanyakannya sekarang. Sena segera menjawab. Setelah mendapatkan tanggapan dari Sena, Teguh menutup telepon dan pergi keluar villa Sultan Permai, suamiku. Rina mengejar dan bertanya, apa rencanamu? Aku akan mempertimbangkan situasi Sinta setelah ketua sekte obat-obatan memberiku balasan, jawab Teguh. Jadi, sekarang kamu pergi kemana? Mata Rina yang besar nan cantik menatap Teguh, memantulkan bayangan Teguh dengan jelas di dalamnya. Aku mau pergi ke klinik obat Husada, meminta bantuan Pak Husada untuk mencarikan beberapa bahan obat. Bahan obat. Mata Rina langsung berbinar, dengan bangga dia berkata, sekarang, keluarga Yulianto sudah menjadi keluarga pertama di Provinsi Julang. Kalau kamu ingin bahan obat apapun, katakan saja padaku, nggak perlu repot meminta orang lain. Rina sangat ingin membantu Teguh sekaligus ingin memperbaiki hubungan mereka dengan cara ini. Teguh membalas dengan tenang, lebih baik nggak usah. Setelah mendengar penolakannya, Rina tidak bisa menahan diri lagi dan meluapkan rasa kecewa yang bersarang di hatinya. Dia pun menginterupsi perkataan Teguh, Teguh, jangan bersikap begini, oke? Aku tahu. Beberapa tindakanku, ayah, dan yang lainnya membuatmu merasa kecewa pada keluarga Yulianto. Tapi, aku nggak mau kalau kamu terus-menerus berprasangka buruk pada keluarga Yulianto karena alasan ini dan menolak semua hal terkait dengan keluarga Yulianto. Keluarga Yulianto, meskipun kita meninggalkan berbagai masalah di masa lalu, kami telah berkembang menjadi keluarga yang sangat luar biasa. Untuk membeli bahan obat, di seluruh kota Senggigi, bahkan seluruh provinsi Julang, keluarga Yulianto adalah pilihan utama. Nggak ada yang bisa meragukannya, terlebih lagi. Suara Rina agak tercekat. Keluarga Yulianto juga pernah menjadi keluargamu. Di rumah masih ada kakek yang selalu menyebut namamu. Apa kamu benar-benar ingin? Ketika sampai di sini, Rina tak kuasa melanjutkan ucapannya, pernyataan ini mampu menggugah pikiran Teguh. Teguh pun berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, tolong bantu aku, tenang saja. Rina kembali bersemangat dengan mata berbinar, lalu dia bertanya, kamu mau bahan obat apa? Aku akan segera memerintahkan mereka untuk menyiapkannya. Teguh segera menjawab, bahan obat yang kubutuhkan berbeda dengan yang beredar di pasaran. Semuanya adalah bahan yang langka. Aku ingin bahan obat yang sangat berkualitas dan memiliki kekuatan yang optimal, terlepas dari lamanya bahan tersebut disimpan. Buah artemisia berkulit emas, ginseng liar legendaris 100 tahun, jamur kordina perak, buah lendir ular merah darah, dan lain-lain. Teguh menyebutkan beberapa secara acak. Semua ini adalah bahan obat yang pernah dia lihat di Taman Obat Yuda. Setelah mendengarnya, Rina sontak kaget dan terpaku. Bahan-bahan obat ini, setiap kali tersedia, dapat menyebabkan banyak orang berebut di rumah lelang. Alhasil, semuanya terjual dengan harga yang sangat tinggi. Bisa dikatakan bahan obat ini sangat berharga. Teguh menyebutkan begitu banyak dalam sekali napas. Rina menjawabnya dengan tenang, mengumpulkan semua bahan obat ini akan membutuhkan banyak uang. Teguh tidak bisa menahan diri untuk melirik Rina. Rina menyadari telah salah bicara, sehingga dirinya buru-buru menjelaskan, Teguh, aku nggak bermaksud gitu, hanya sekadar bilang saja karena terkejut. Bukan berarti itu akan menghabiskan banyak uang. Teguh berkata dengan tenang, bahan-bahan obat ini memang setiap jenisnya adalah harta karun langka, sulit ditemukan secara umum. Jadi, wajar jika mahal. Untuk biayanya, kamu langsung hubungi grup Bumi Langit, aku akan bilang ke Kelly. Rina tersenyum getir, bersiap-siap untuk menolak. Teguh justru lebih dulu angkat suara dan menghentikannya, grup Jagaraga sudah mencapai skala seperti sekarang, jadi kamu harus mengkoordinasikan semuanya dengan baik. Mana bisa aku hanya menerima tanpa memberikan apapun? Ya sudah kalau begitu. Rina hanya bisa menyetujuinya dengan perasaan terpaksa.
Setelah itu, Teguh memberikan beberapa informasi soal kondisi kesehatan Sinta kepada Rina, lalu pergi meninggalkan Villa Sultan Permai. Setelah keluar dari Villa Sultan Permai, Teguh langsung menelepon Kelly. Aku butuh uang dalam jumlah besar, cepat siapkan. Kelly segera menjawab, Pak Teguh, jika jumlahnya di bawah 1 kuintiliun, bisa segera kukirimkan sekarang. Jika jumlahnya di atas 1 kuintiliun, mungkin aku membutuhkan waktu 2 hari untuk menyiapkannya. Teguh mengangguk. Oke, siapkan saja dulu, titahnya. Bab 954. Setelah menutup telepon, tanpa sadar, Teguh sudah berjalan hingga jalan raya. Perkembangan kota Senggigi sangatlah pesat. Raja Serigala pernah tinggal di tempat ini, bahkan peraih peringkat pertama konferensi ilmu medis, Rina, juga ada di sini. Karena itu, hal ini mampu menarik banyak orang berbakat dan investor, sehingga perkembangan pesat ini dapat tercapai. Teguh merasa senang melihat semua ini, kalau saja semua kota di Serenara bisa menjadi makmur dan sejahtera seperti ini. Semua orang akan merasa tenang karena bisa bekerja dan hidup dengan damai. Cit. Ketika Teguh sedang melamun, sebuah mobil BMW berhenti di sebelahnya. Kemudian, terdengar lengkingan suara orang layaknya sedang terkejut. Kak Raja Serigala, kamu juga di sini, toh? Saat kaca mobil diturunkan, tampak wajah wanita yang cantik di hadapannya. Dia adalah Hanum Husada. Hanum, kebetulan banget. Teguh juga tak menyangka bisa bertemu dengan Hanum di sini, lalu bertanya, kamu mau kemana? Hanum tersenyum genit dan menjawab, kakek memintaku untuk membawakan obat buat para keluarga martir. Mau nggak, Kak Raja Serigala, ikut sama aku? Hanum tahu, orang yang paling Teguh pedulikan adalah para tentara, membuat sebuah ide untuk mengajaknya terlintas seketika di benaknya. Teguh berpikir sejenak, kemudian menerima ajakan itu karena tak ada kerjaan, oke. Lantas, Hanum naik ke kursi penumpang depan. Mereka berdua tak tahu. Kejadian itu dilihat dengan jelas oleh Rina dalam mobil Ferrari di belakang mereka, Hanum. Rina, yang melihat BMW pergi menjauh, menggenggam erat setir kemudi dengan jemarinya. Karena kekuatannya yang besar, persendian jarinya sampai memutih. Kecemburuan dapat memperkeruh suasana hati seseorang, bahkan, Rina tak bisa merasa tenang sebab rasa cemburu melanda hatinya. Beberapa bulan lalu, sebelum berakhir seperti ini, Hanum memanggil Kak Teguh dengan sebutan Tabib Kromo. Kakak, apakah hubungan mereka berdua hanya sebatas kakak beradik? Rina tak percaya, mau kakaknya seperti ini, seperti itu, atau jomblo sekalipun, tak ada urusannya dengan sang adik, kan? Kalau sampai hati Teguh tergerak suatu hari nanti. Walaupun hatinya tergerak sedikit saja, sudah dapat dipastikan Hanum adalah saingan cintanya. Tiba-tiba, Rina mengingat detail kecil saat pesta perayaan, di mana Sinta pernah meminta pendapatnya tentang pakaian seragam sekolah dan berlaga seperti murid mungkinkah membuat seseorang tampak seperti gadis belia. Hari itu, sepertinya Hanum mengenakan seragam. Kalau dipikir ulang, waktu itu, Sinta sudah menyukai Teguh ketika bersembunyi di kerumunan orang-orang. Rina hampir bisa menelaah situasi yang terjadi saat itu. Teguh pasti berbincang-bincang dengan Hanum yang mengenakan seragam, lalu Sinta yang melihat hal tersebut, bertanya kepada dirinya. Berdasarkan hal ini, Rina mencapai kesimpulan yang cukup berani. Apa Teguh suka dengan hal-hal seperti itu? Ketika pikirannya makin terbang tinggi, Rina makin serius berpikir akan perkataan Rosa dan junior keluarga Yulianto yang sering diucapkan padanya. Bagaimanapun juga, setelah beberapa saat, Rina tersadar dari lamunannya seraya berjanji dalam hati, Teguh, mulai hari ini, aku nggak akan cuma berdandan, tapi juga berusaha punya keahlian. Dengan kedua hal itu, aku akan tampil bersinar di hadapanmu dan membuatmu kagum. Kemudian, Rina segera menelepon sekretaris Hiram. Hiram, tolong beritahu grup Jagaraga untuk membeli semua jenis bahan obat berkualitas langka, titahnya. Baik, Bu Rina. Bab 955. Saat ini, Teguh dan Hanum sudah tiba di area perumahan martir. Mereka berdua mengantarkan bahan obat ke para keluarga sesuai daftar catatan. Ketika sudah sampai di keluarga terakhir, Nek. Salam kenal, nama saya Teguh Laksamana dan bertugas sebagai relawan santunan kali ini. Ini bahan obat yang kalian butuhkan untuk bulan ini.
Teguh menyerahkan bahan obat tersebut. Makasih, ya. Terima kasih, nak. Rumah ini ditempati oleh sepasang lansia. Informasi menunjukkan, kakek itu bernama Jain Kal dan istrinya bernama Zania. Mereka memiliki putra dan putri, tetapi sang putra bernama Wandra Kal sudah gugur dalam bertugas. Putri bungsu mereka bernama Yumi Kal. Pasangan lansia itu tampak sangat bersyukur ketika melihat mereka berdua. Jain menyambut dengan hangat, nak, kulihat hari sudah larut, gimana kalau kalian mampir dulu untuk makan? Ini. Teguh melirik Hanum tanpa sadar. Hanum memberikan senyum manis kepadanya. Tak peduli apapun keputusan Teguh, dia akan mendukungnya. Nak. Zania juga tersenyum, lalu turut bicara, meski rumah kami sederhana, kami menanam padi dan sayuran yang kami masak sendiri. Terlebih lagi, ada kambing juga yang kami rawat sendiri. Kamu nggak akan ketemu dengan cita rasa masakan yang sangat khas di luar sana. Mampirlah dulu. Melihat sikap ramah mereka, Teguh menyetujuinya. Kalau begitu, maaf merepotkan, balasnya tulus, tenang saja. Mestinya kami yang bilang begitu, karena kalian terus mengingat kami dan memberi bahan obat setiap bulannya. Mereka berdua sungguh ramah. Hati Teguh begitu tersentuh. Mereka ini adalah rakyat Serenara yang jujur dan baik hati. Nek, biarkan aku membantu kalian. Hanum yang melihat Teguh menyetujui ajakan itu pun turut menawarkan diri untuk membantu membersihkan sayur. Hanya tersisa Teguh seorang di dalam rumah. Karena menganggur, Teguh melihat-lihat isi rumah itu. Teguh tengah berdiam di ruang tamu. Perabotan rumahnya sangat minimalis. Ada sebuah meja kayu tua yang dikelilingi 4 buah kursi dan teko peluit yang diletakkan di atas meja. Selain itu, ada juga sebuah alat giling. Foto lawas tergantung di dinding rumah meski beberapa bagian foto sudah tampak buram, tetapi sebagian besar masih terlihat. Seorang pemuda tersenyum ke arah kamera, di sebelahnya, ada seorang gadis berkucir dua sambil memegang permen gula dengan mata menyipit bagai bulan sabit dan tampak sangat bahagia. Seharusnya, mereka adalah Wandra dan Yumi. Teguh menghela napas. Keluarga yang cukup bahagia. Kalau saja Wandra masih hidup, pasti akan sangat bahagia. Makanannya sudah siap, belum? Pada momen ini, terdengar jelas suara orang rewel dari pintu. Teguh menengadahkan wajah untuk menoleh. Tampak masuk seorang gadis dengan dandanan menor. Wajahnya dipoles bedak tebal, lipstik merah tua pada bibirnya, rambutnya juga dikeriting, dan kukunya dihias sangat cantik. Alisnya tampak cukup mirip dengan gadis kecil di foto. Yumi, kamu sudah pulang. Zania segera keluar untuk menyambut dan tersenyum sembari membersihkan tangannya. Yumi, yang melihat kosongnya meja makan, berkata dengan congkaknya, kenapa masakannya belum selesai? Sudah jam berapa ini? Tahu gitu, aku akan main lebih lama lagi. Gadis ini, sikap ini. Teguh agak mengernyitkan dahi. Abis ini matang, kok. Zania berbicara dengan suara pelan, kemudian menunjuk Teguh sebelum berujar, biar ku perkenalkan dengamu, ya. Dia adalah Pak Teguh, relawan santunan yang datang bulan ini. Wanita yang membantu membersihkan sayuran itu adalah Nona Hanum. Kemudian, dia menunjuk Yumi dan berkata kepada Teguh, Teguh, dia ini adiknya Wandra, Yumi Kal. Teguh lekas berdiri dan mengulurkan tangan dengan sopan sambil menyapa, halo. Yumi cemberut dan tak ingin berjabat tangan. Kamu benar-benar datang untuk memberikan santunan. Kenapa datang dengan tangan kosong? Ekspresi Zania sedikit berubah. Teguh saja kemari karena diajak oleh Hanum, mana terpikir untuk membawakan oleh-oleh. Bab 956. Mendengar pertanyaan Yumi, Teguh tertegun sejenak. Lantas, dia menjelaskan, aku pergi buru-buru tadi pagi. Maaf, jadinya lupa bawa oleh-oleh. Nggak apa-apa. Zania segera menyela untuk meredam situasi, kamu sudah bawa obat penting ini saja sudah cukup, kok. Kalau nggak bawa oleh-oleh juga nggak masalah. Cih. Yumi melirik kantong obat itu, lalu mencibir, apanya yang obat? Itu cuma akar rumput liar yang digali sembarangan. Orang tua bodoh sepertimu yang nggak tahu apa-apa pasti akan menganggap itu berharga, buat santunan. Kalau bukan uang ratusan juta, buat apa kasih santunan, sih? Bahkan, aku nggak bisa beli tas gara-gara nggak ada uang. Kerutan di wajah Teguh tampak makin banyak.
Mendengar perkataan itu, sontak Zania marah dan menegur Yumi, Yumi, kenapa bicaramu begitu? Setidaknya, dia sudah berniat baik. Obat-obatan itu menyembuhkan berbagai penyakit yang aku dan ayahmu derita. Kenapa kamu malah jadi begini, sih? Yumi tetap diam tanpa ekspresi saat mendengar teguran tersebut, bahkan memilih untuk terus menghina, apa aku salah? Buat apa mengantar beberapa akar rumput liar itu? Kalau menurutku, kakak juga bodoh. Mengorbankan nyawa di medan perang, tapi cuma dapat sertifikat martir yang nggak berharga, lalu buat apa, dong? Nggak bisa dibelanjakan atau dimakan, bodoh banget, dah. Pihak militer juga kelewatan. Paling nggak, kakakku jadi seorang martir yang mengorbankan nyawa untuk bela negara. Jangankan ratusan juta, bahkan diberi sebuah rumah sekalipun nggak akan berlebihan. Zania, yang melihat Yumi terus saja berbicara, ingin memberinya sedikit pelajaran. Namun, Teguh langsung menyahut, apa yang kamu katakan itu benar, kakakmu sudah gugur dalam pertempuran. Memberinya santunan tunai yang besar dan sebuah rumah adalah keharusan. Haha. Jadi, kalian akan memberikannya atau enggak? Tanpa henti Yumi melempar ejekan, kalian itu cuma orang miskin yang bisanya pakai akar rumput liar untuk menipu orang. Apanya yang santunan, sih? Yumi terus merespons dengan nada mencaci, lalu sesosok wanita datang dari dalam karena mendengar suara kencang. Dia adalah Hanum. Melihat penampilannya yang sangat cantik, Yumi langsung merasa iri. Enyahlah. Yumi berteriak, mengirim obat nggak guna, bahkan makan di rumahku. Benar-benar memuakkan. Saat kalimat itu diucapkan, ekspresi Zania dan Hanum berubah. Yumi menangkap keduanya tidak memberi respons, membuatnya berjalan ke arah Hanum dan bersiap-siap menendangnya keluar, tring. Tepat saat itu, ponsel Yumi berdering siapa, sih? Telepon di saat begini. Yumi mengomel, lalu mengeluarkan ponselnya. Ponselnya adalah versi terbaru dari iPhone 14 Plus dan dilengkapi dengan aksesori ponsel terbaru. Benar-benar kontras dengan suasana minimalis di rumah ini. Ekspresi Yumi sontak berubah kala melihat nama si penelepon. Yumi segera menyembunyikan layar ponselnya supaya Zania tak melihatnya, lalu segera buru-buru masuk ke kamarnya. Brak, KKL. Setelah mengunci pintu, Yumi menerima panggilan itu sambil memelas, kumohon, beri waktu 2 hari lagi. Aku nggak bisa dapat uang sebanyak itu dalam sekejap. Nggak bisa mendapatkannya. Sang penelepon, KKL, tampaknya justru menyeringai. Yumi, jangan lupa, saat meminjam, kamu bilang akan mengembalikan uang 100 juta itu dalam waktu 2 bulan. Kamu juga menuliskan alamat dan anggota keluargamu. Kamu pun nggak mau hal ini diketahui orang tuamu, kan? Mendengar perkataan tersebut, Yumi langsung panik. Kalau sampai orang tuanya tahu tentang pinjaman rentenir ini, pasti dia akan dimarahi habis-habisan. KKL, kumohon, jangan datang ke rumahku. Yumi benar-benar memohon dengan lirih, asalkan kamu nggak datang ke rumah, aku mau melakukan apa saja. Melakukan apa saja? KKL tersenyum jahat. Yumi, aku bukan orang yang mudah ditipu. Jelaskan perkataanmu tadi, apa benar mau melakukan apa saja? Yumi, yang khawatir rahasianya terbongkar, langsung berjanji, ya, asal KKL nggak datang ke rumahku. Aku mau melakukan apa saja, oke. KKL berkata, aku bisa memberimu beberapa hari lagi, tapi hari ini kamu harus berjanji. Apa kamu sanggup membayarnya? Yumi terpaksa menyetujuinya karena enggan dirinya mendatangi rumah. Sanggup, pungkasnya. Oke, aku akan menunggumu di tempat itu. Kamu datang lebih awal, ya. Selesai berpesan seperti itu, KKL menutup sambungan, Yumi keluar kamar dengan wajah muram, berpura-pura tak terjadi apa-apa. Namun, siapa sangka, sebagai master alam kaisar kultivasi, Teguh memiliki pendengaran yang sangat luar biasa dan mampu menguping segalanya dengan jelas. Bab 957. Minta uang 10 juta. Tanpa basa-basi, Yumi bergegas melangkah ke hadapan Zania dan mengajukan permintaan. Zania pun terkejut, lalu membalas dengan ekspresi yang rumit, Yumi, bukannya 3 hari yang lalu sudah kuberi 4 juta. Kenapa sekarang minta lagi? Yumi. Jain juga mengingatkan, kita nggak punya uang sebanyak itu, jadi jangan ambil semua. Kalau nggak mau kasih bilang saja. Jain belum sempat menyelesaikan ucapannya,
tetapi Yumi justru menyela dengan kurang ajarnya. Pasangan lansia tersebut saling tatap, enggan berniat memberikan uang sepeser pun kepadanya, karena itu, Yumi makin berontak. Tua bangka yang nggak tahu apa-apa. Sambil mengumpat, Yumi berlari ke arah Zania dan merogoh saku bajunya. Yumi, kamu. Jain tak punya pilihan lain selain memberi anak itu uang. Melihat sifat keras kepalanya, dia hanya bisa berkata dengan putus asa, akan kuberi kamu uang. Lantas, dia mengambil kartu ATM dari kamarnya. Di dalam ada 20 juta. Jain memberikan kartu ATM kepada Yumi, lalu mengingatkannya, jangan lupa uangnya kamu hemat, ayah dan ibu sudah tua. Sulit mau cari uang. Ya, cerewet banget. Yumi enggan mendengar omong kosongnya, lalu mengambil kartu ATM itu sembari berkata lirih, kupinjam uang ini, pasti akan kukembalikan. Setelah mendengar itu, suasana hati sepasang lansia tersebut agak membaik. Yumi. Jain mengingatkannya, jangan lupa untuk mengembalikannya. Ya, astaga, aku sudah bilang pinjam, kan? Kenapa masih berisik? Yumi mengambil kartu ATM dan pergi. Saat melewati Teguh, tak lupa dia melirik dengan sorot mata menghina, Teguh, maaf, iya. Jain tersenyum pahit, lalu menambahkan, anak itu, selalu kami manja, malah berakhir jadi pembangkang begini. Nggak tahu gimana lagi harus mengurus dia ke depannya, Teguh ingin mengatakan sesuatu. Zania menyibukkan diri dan berkata, sudah, nggak usah dibahas lagi. Masakan sudah matang, kita makan dulu, yuk. Kalau enggak, nanti dingin. Ya, benar. Jain menepuk dahinya sembari tertawa. Aku mulai pikun, deh. Kemudian, 4 orang itu makan bersama. Masakan rumah pertanian memanglah khas, tetapi Teguh merasa berbeda. Teguh tidak pernah menyangka, sebuah keluarga martir Serenara masih ada yang tinggal di rumah setua ini dan hidup dalam kemiskinan di kota Senggigi. Teguh, sebagai yang mulia Raja Serigala, pantas disalahkan akan hal itu. Melihat Teguh terdiam dan tampak sedih, Zania pun bertanya karena cemas, kenapa, Teguh? Rasanya nggak cocok sama lidahmu, iya. Rasanya enak, kok. Rasanya benar-benar enak. Teguh langsung menjelaskan sembari tersenyum, aku sudah lama nggak makan masakan yang bikin aku tenang seperti ini. Hahaha. Jain dan Zania tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan bangga, semua sayuran yang kami tanam itu benar-benar tanpa pupuk kimia. Mendengar ucapan kedua lansia itu, Teguh makin digerogoti rasa bersalah. Pepatah mengatakan, ada ubi ada talas, tentulah ada budi ada balas. Pasangan lansia ini sudah menyajikan makanan yang begitu enak, lalu apa balasan yang cukup dari dirinya? Teguh makan dengan hati dihiasi kecemasan, Nek. Kami pulang dulu, ya. Terima kasih. Setelah makan dan beristirahat sejenak, Teguh dan Hanum mengucapkan selamat tinggal kepada pasangan lansia itu, sama-sama. Teguh, hati-hati, ya. Sepasang lansia itu berdiri di ambang pintu, menyaksikan perginya mereka berdua. Kak Raja Serigala, abis ini mau kemana lagi? Hanum bisa memperoleh kesempatan berduaan bersama Teguh dengan susah payah, jadi dia enggan melewatkannya begitu saja. Teguh seketika tertegun. Masalahnya, Teguh juga tidak tahu harus kemana. Villa Sultan Permai sudah diserahkan kepada Sinta. Bengkel mobil bayangan juga sudah terbengkalai setelah kepergiannya. Keluarga Yulianto. Di sana pasti sangat berisik, Cit. Pada momen itu, sebuah mobil Ferrari berhenti di sebelah mereka berdua, ternyata dia adalah Rina. Rina sengaja membuntuti mereka berdua hingga datang kemari. Halo, Teguh. Hai, Hanum, Rina segera menyapa mereka berdua. Teguh yang merasa agak bingung pun bertanya, gimana ceritanya kamu bisa ada di sini? Cuma lewat, kok. Rina yang merasa cemas, cepat-cepat mengalihkan pembicaraan, Teguh, akhir-akhir ini kakek sering menyebut namamu. Dia baru saja bilang padaku untuk mengajakmu makan di rumah. Ayo, naiklah. Setelah mengatakan itu, pintu kursi penumpang depan terbuka. Karena Rina sudah mengajaknya, Teguh pun tak bisa menolaknya dan bergegas naik ke mobil. Hanum, Rina bertanya dengan sopan, apa kamu mau ikut juga? Sebelumnya, dia berlatih akupuntur cukup lama di rumah sakit Terang Bulan. Akhir-akhir ini, grup Jagaraga dan klinik obat Husada bekerja sama untuk memberi santunan kepada martir, sehingga bisa dibilang cukup mengenal satu sama lain.
Mereka sudah telanjur bertemu, jadi tidak mungkin untuk tidak berbasa-basi mengajaknya juga. Itu semua adalah tata krama dalam kehidupan. Enggak dulu, deh, Kak Rina. Hanum tersenyum, lalu pergi menaiki BMW-nya. Oke, deh. Sampai jumpa, Hanum. Bab 958. Sampai jumpa, Kak Rina. Tak lama kemudian, di kediaman keluarga Yulianto, Rina tiba seraya membawa Teguh pulang. Mereka berdua berpapasan dengan Zakir, lalu Rina memberi isyarat kepadanya, "Ayah, masakannya sudah matang." "Astaga, belum juga masuk waktu makan." Zakir refleks menjawab, tetapi sesaat kemudian, dia menangkap kehadiran Teguh di sebelah Rina. Lantas, Zakir langsung tersentak, memahami maksud dari pertanyaan Rina. Cepat-cepat dirinya mengganti kalimat, makanannya akan segera matang, kok." "Teguh, cepat masuk kemari." Rina segera menarik Teguh masuk sembari mengatakan itu. Akhirnya, Rina bisa merasa lega. Kemudian, Zakir bersama beberapa anggota keluarga Yulianto terburu-buru ketika bergegas mempersiapkan makanannya. Yoga juga keluar kamar dengan cepat sembari membawa catur. Teguh, terlengkung senyum yang lama tak terlihat di wajah keriput Yoga. "Kita sudah lama nggak main catur. Ayo, temani aku main." "Baik." Teguh menerima ajakannya tanpa pikir panjang, meja batu yang akrab, dua orang karib. Gerakan yang kelihatan tidak begitu asing. Pembukaan Ruy Lopez. Teguh berada di sisi putih dan menjalankan pion 3 petak. Sebenarnya, Yoga khawatir Teguh akan kabur, jadi dirinya sengaja membawa catur. Tak disangka, dapat menghidupkan kembali ingatan masa lalu dan hanyut ke dalamnya dengan cepat, benteng. Tak lama kemudian, permainan mereka berangsur memanas. Teguh, Yoga membuka percakapan sembari mengangkat bidak catur. Saat ini, Serenara sudah cukup stabil dan pasukan serigala juga sedang nggak ada di situasi siaga. "Jangan lupa, sering-sering mampir ke sini. Tempat ini juga rumahmu, pintu akan selalu terbuka untukmu, semuanya stabil." Hanya Teguh yang tahu, semua itu hanyalah ilusi semata. Di balik ketenangannya, badai ekstrim sudah mulai berembus. Begitu terbentuk, nantinya akan menyebabkan gelombang dahsyat dalam sekejap. Namun, dia tetap tersenyum sembari menjawab, "Pasti, kakek Yoga, syukurlah." "Syukurlah kalau begitu." Yoga tersenyum bahagia. Kemudian, mereka terjebak dalam permainan yang sengit. Setelah lebih dari 30 langkah, Teguh memajukan benteng, lalu peluncur, dan memasukkan pion ke wilayah musuh sebagai aksi terakhir. Benteng dan kuda bekerja sama untuk sekakmat. "Aku sudah terlalu tua." Yoga tersenyum puas ketika mengakui kekalahannya. Teguh tersenyum dan hendak angkat bicara, tetapi Rina datang dari dalam. "Kakek, Teguh. Makanannya sudah siap. Makan lebih dulu, yuk." Yoga dan Teguh segera merapikan bidak catur. Sama seperti apa yang Teguh bayangkan. Melalui makan malam ini, Zakir dan yang lainnya ingin mencoba lagi supaya Teguh dan Rina bisa berbaikan. Teguh mengelak, beralasan karena masih ada sesuatu yang harus diselesaikan saat ini. Setelah makan, Yoga yang penuh rasa rindu berkata, "Teguh, kamu nggak punya tempat singgah di kota Senggigi, kan? Malam ini, menginap sajalah di tempat Rina." Teguh yang melihat tatapan bersemangat dan rambut Yoga yang memutih pun tidak bisa menolak permintaannya sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyetujuinya, "Ya, bagus." Yoga menepuk-nepuk bahu Teguh dan memberikan isyarat kepada Rina. Rina berkata dengan bahagia, "Sayang, ayo pergi." Sepanjang perjalanan, Rina sangat ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak tahu bagaimana harus memulai. Teguh tahu apa yang sedang dipikirkan Rina, tetapi dia pun paham betul akan situasinya saat ini. Oleh karena itu, dia tak berniat membuka pembicaraan. Keheningan menyelimuti mereka berdua sampai bahari indah. "Aku mandi dulu, ya." Rina berkata kepada Teguh, lalu pergi ke kamar mandi. Ketika dia berbalik, wajahnya merona karena tak sanggup menahan malu. Teguh mengangguk dan pergi ke kamarnya sendiri, namun hanya tersisa kasur saja. Sementara itu, spray, selimut, dan yang lainnya sudah diambil. Ini. Teguh tersenyum pahit, kemudian beranjak menuju ruang tamu. Lantas, dia duduk di sofa, membuka ponselnya, dan membaca beberapa berita terbaru. Brak, tak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka dan Rina keluar dari dalam. Mendengar suara itu,
Tanpa sadar Teguh menoleh ke arahnya. Teguh mendadak tersipu malu saat menyaksikan momen ini. Setelah mandi, kulit Rina tampak menjadi lebih putih dan bersih. Ditambah dengan rambut panjangnya terurai basah di pundak sekaligus pakaian tidur yang tampak seksi dan agak tembus pandang, membuat nafsu birahi siapa saja memuncak. Rina mendekat selangkah demi selangkah. Pemandangan yang menakjubkan, pinggang yang ramping, paha yang semok, tampak samar-samar ketika dia berjalan, membuat siapapun bisa berhayal tanpa batas. His. Teguh hanya bisa menarik napas dalam-dalam seraya menekan perasaan gelisah di hati, lalu bertanya, "Spray untuk kasur dan selimutku di mana?" Rina menjawab, "Sebelumnya, kupikir kamu nggak akan pulang lagi. Jadi, aku membuangnya. Malam ini, kamu tidur di kamarku saja." Cerita bersambung.